Bab 1100, tidak bisa naik. Setelah beristirahat sejenak, Harley mulai menyusun formasi pemadatan spiritual. Harley tidak terlalu mahir dalam hal formasi, setidaknya tidak semahir Samuel Gu dan Master Wuya, tapi untuk formasi tingkat rendah seperti formasi pemadatan spiritual, dia masih lumayan hebat. Kekuatan spiritual di Youdu sangat melimpah. Ini adalah tempat yang baik untuk berlatih. Setelah 1 jam kemudian, formasi pemadatan spiritual berjalan, mengumpulkan kekuatan spiritual dari segala arah dan membentuk pusaran besar. Lumayan. Harley melihat pusaran kekuatan spiritual dengan sangat gembira. Kekuatan spiritual di domain puluhan ribu surgawi jauh lebih murni daripada di dinasti Dacu. Pada dasarnya tidak perlu disempurnakan, yang terpenting mengandung sedikit banyak sumber dari langit dan bumi. Hal ini tidak ada di dinasti Dacu. Bum, apakah kamu ada di dalam? Saat sedang melihat-lihat, gerbang batu bergetar. Yang memanggil Harley adalah wanita cantik yang merupakan tetangganya. Suara wanita itu masih sangat menawan dan ketika sampai di telinga orang akan membuat orang merasa seluruh tubuh merinding. Apalagi saat mendengar dia memanggilnya dengan panggilan Bung. Harley merasa sangat aneh. Kalau kamu ada di dalam, jawab aku. Setelah tidak mendengar ada jawaban, wanita itu cemberut. Ada keperluan apa? Kata Harley dengan acuh tak acuh. Mencarimu tentu saja ada perlu. Aku sedang berkultivasi, aku tidak punya waktu. Harley masih berkata dengan acuh tak acuh. Malam ketika datang ke bintang Suzaku, Harley sudah melihat wanita itu. Dia tahu siapa sebenarnya wanita itu. Dia adalah seekor rubah. Mampu melihat wajah asli dari wanita itu, Harley tentu saja mampu melihat teknik silat kekuatan supranatural yang dia latih. Di permukaan, itu adalah teknik pesona, tapi sebenarnya itu adalah teknik rahasia mengumpulkan aura yin. Dengan kata lain berhubungan badan dengan kultivator pria. Pada saat berhubungan badan, dia menyerap kejantanan kultivator pria untuk kegunaannya sendiri. Harley belum pernah melihat teknik kultivasi semacam ini di dinasti Dacu. Orang yang energi yin-nya diambil terus-menerus perlahan-lahan akan kehilangan aura, konsekuensinya sulit dibayangkan. Yang paling ringan kultivasinya akan menurun, yang paling berat adalah tubuh akan menjadi kurus dan perlahan lenyap. Wanita itu datang tanpa diundang, orang bodoh pun tahu bahwa itu bukan hal yang baik. Kemungkinan besar dia pasti menyukai darah agung Harley. Meskipun Harley sudah menyembunyikan darah tubuh suci, wanita itu pasti telah mencium sesuatu. Kalau tidak, kenapa dia tidak mencari Juanda Pang saja? Tingkat kultivasi Juanda Pang lebih tinggi darinya. Jangan bicara soal penampilan, itu hanya menipu anak kecil. Apakah kamu tega melihat aku berdiri di luar? Di luar pintu, wanita itu berbicara lagi, matanya yang indah ada rayuan genit dan kesedihan. Dia tak lupa untuk menggosok kaki seputihnya yang telanjang dan memperlihatkan kulit putihnya yang lembut. Posturnya benar-benar mempesona. Orang-orang yang tidak tahan godaan pasti tidak akan bisa menahan diri. Gerbang batu terbuka dan Harley keluar, tapi bukan dibuka untuk wanita itu, melainkan untuk mencari orang yang bereinkarnasi di atas. Aku tahu, kamu pasti tidak tega padaku. Setelah melihat Harley keluar, wanita itu menghampirinya, lalu mengangkat dagu Harley dengan pelan dan tersenyum mempesona, menggigit bibir merahnya dengan pelan dan pakaian neonnya juga turun. Setiap inci kulitnya memancarkan cahaya yang menawan, membuat pria tak bisa menahannya. Seorang kultivator alam Maharaja Semu, merayu seorang junior tidak baik, bukan? Harley dengan lembut mendorong jari wanita itu. Kenapa? Apakah aku tidak cantik? Cantik, sangat cantik, tapi aku tetap menyukai wanita yang tidak memiliki ekor. Omong kosong, ekorku sangat seksi, kata wanita itu. Dia tidak lupa mengambil ekornya dan membelainya dengan lembut.
Benar-benar semakin dilihat semakin cantik, benar-benar semakin dilihat semakin menyukainya. Ya, sangat seksi. Harley Ye meninggalkan kalimat itu, lalu berbalik dan pergi. Jangan pergi, aku. Wanita itu menyusul dan berhenti sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, karena elang yang sedang berdiri di bahu Harley Ye menoleh ke arahnya. Mata elang yang tajam memancarkan cahaya ilahi dan membuatnya bergidik. Elang cahaya api. Wanita itu terdiam di tempat dan sedikit mengernyit, seolah bisa melihat asal-usul elang. Kamu cukup hebat. Di depan, Harley Ye berjalan di jalan yang tenang dan melirik elang. Garis keturunan elang sangat kuat, sebanding dengan garis keturunan klan rubah berekor 6, bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita berekor 1 itu, sama-sama di alam Maharaja Semu, tapi kalau dibandingkan dengan elang, dia masih sangat jauh. Kakak, kalau tidak ada urusan jangan memprovokasi wanita itu. Elang mentransmisikan suara ke Harley Ye. Oh, Harley Ye tersenyum dan berkata dengan penuh ketertarikan, maksudmu, dia memiliki latar belakang yang kuat. Klan Kaisar berekor 9. Di bintang Suzaku ada klan rubah klan Kaisar. Ada, aku pernah melihatnya. Elang berkata dengan yakin, tapi seharusnya sekarang sedang tidak berada di bintang Suzaku. Aku mengerti. Harley Ye tersenyum dan diam-diam berkata dalam hati, orang yang bisa membeli rumah di Youdu tidak ada yang mudah dihadapi. Klan rubah berekor 6 pun tidak lebih lemah dari elang, apalagi klan rubah berekor 9, itu adalah raksasa yang sebanding dengan 4 monster ilahi dan unicorn suci. Saat berbicara, Harley Ye sudah berjalan dari jalan Youdu yang sepi ke jalan Youdu yang ramai. Hai, kamu terlihat asing, apakah mau harta karun? Aku akan menjualnya dengan harga murah untukmu. Begitu Harley Ye masuk ke jalan besar, terdengar suara panggilan dari kedua sisi jalan. Mereka semua adalah pemilik kios, barang-barang di kios-kios juga aneh. Harley Ye tanpa sadar menoleh, melirik ke kios kois itu dan melihat sampai matanya memancarkan cahaya. Ada banyak harta karun di kios, sebagai contohnya teratai hidup. Di dinasti Dacu, semuanya adalah rumput spiritual yang sudah punah, tapi di kota kuno Youdu ini malah menjadi barang yang dijual di pinggir jalan. Jangan suka membanding-bandingkan. Harley Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, meskipun dia benar-benar ingin membelinya, tapi dia tidak punya uang. Meskipun itu adalah barang yang dijual di pinggir jalan, Harley Ye pasti tidak akan mampu membelinya. Bertanya sepanjang jalan, Harley Ye akhirnya tiba ke pusat kota. Selama periode ini, Harley Ye lebih dari sekali menggunakan teknik meramal. Dia sangat yakin bahwa tidak ada orang yang bereinkarnasi di Youdu tingkat pertama ini. Setelah mengeluarkan token properti, Harley Ye melangkah ke formasi teleportasi. Setelah muncul lagi, Harley Ye sudah berada di Youdu tingkat kedua. Dibandingkan Youdu tingkat pertama, meskipun Youdu tingkat kedua jauh lebih kecil, tapi kekuatan spiritualnya 2 kali lipat lebih kental. Tingkatan Youdu sangat jelas. Di tingkat pertama luas rumah 10 meter persegi, di tingkat kedua 20 meter persegi. Adapun rumah dengan luas 30 meter persegi, itu hanya akan tersedia di tingkat ketiga, tapi hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Bagi kultivator biasa 300.000 batu mentah tidak akan terkumpul seumur hidup. Tidak ada. Harley Ye berhenti di tempat dan menghitung dengan jarinya untuk waktu yang lama. Tidak ada orang yang bereinkarnasi di Youdu tingkat kedua. Tanpa sadar, Harley Ye mengangkat kepalanya lagi. Dia tidak bisa memastikan di tingkat berapa orang yang bereinkarnasi itu, tapi sekarang sepertinya itu pasti bukan di tingkat pertama atau kedua. Mengetahui hal ini, Harley Ye sedikit tersenyum. Dia berpikir dalam hati, identitas orang yang bereinkarnasi di bintang Suzaku ini tidak sederhana. Mulai dari surga ketiga,
yang bisa tinggal di sana bukan orang biasa. Kalau berada di tingkat ke-9, itu pasti garis keturunan langsung dari keluarga Suzaku. Segera, Harley berangkat lagi dan datang ke formasi teleportasi Youdu tingkat kedua yang mengarah ke Youdu tingkat ketiga, berusaha untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Berhenti. Tetua Youdu yang menjaga formasi teleportasi berkata dengan suara berat, dia adalah seorang tetua berambut putih, baru berusia 200 tahun lebih. Senior, aku ingin naik ke atas. Harley membungkuk memberi hormat dengan rendah hati. Aku tentu saja tahu kamu ingin naik ke atas. Tetua berambut putih itu melirik Harley, apakah kamu memiliki token giok properti? Ada. Harley buru-buru mengeluarkan token giok properti dan menyerahkannya. Token giok properti ini tidak bisa naik ke atas. Orang tua berambut putih itu melirik token giok properti Harley dan langsung tidak menerimanya. Tidak bisa naik. Harley terkejut, maksudnya apa? Bawa pulang dan pikirkan sendiri. Orang tua berambut putih itu malas menjelaskannya. Dia langsung melemparkan sebuah buku kuno ke Harley. Buku kuno itu juga terukir kata Youdu. Harley mengambilnya, tapi tidak pergi. Dia merenung di depan orang tua berambut putih itu. Ketika dia membuka buku kuno, dia menyadari bahwa buku kuno ini adalah sebuah gulungan rahasia yang mengenalkan aturan Youdu. Sialan. Setelah membacanya, Harley mengomel dan membuat tetua berambut putih terkejut hingga bergidik. Sialan. Harley yang selalu tenang pun tidak bisa menahan diri menggaruk-garuk kepalanya. Tidak heran Harley seperti itu, aturan Youdu sangat menjengkelkan. Kalau ingin naik ke tingkat ketiga, harus ada token giok properti. Tapi itu bukan token giok properti Youdu tingkat pertama, melainkan harus menggunakan token giok properti dari Youdu tingkat kedua. Youdu ada 9 tingkatan, tingkat pertama hingga tingkat ketiga adalah kediaman kultivator asing, tingkat keempat hingga tingkat keenam adalah kediaman keturunan luar dari keluarga Suzaku, hanya tingkat ketujuh hingga tingkat ke-9 adalah inti dari keluarga Suzaku. Setelah membaca gulungan rahasia, Harley akhirnya benar-benar mengerti apa itu perbedaan tingkatan. Naik ke tingkat ketiga membutuhkan token giok properti tingkat kedua, yang berarti tingkat keempat membutuhkan token giok properti tingkat ketiga. Sialan, satu tingkat ke tingkat lain begitu berat, sampai kapan baru bisa naik ke tingkat ke-9? Harley menutup gulungan rahasia. Dia merasa sekujur tubuhnya sakit, semuanya karena geram dengan aturan hukum yang tertulis di gulungan rahasia. Harley jelas tahu bahwa orang yang bereinkarnasi ada di atas, tapi dia tidak bisa naik ke atas. Setidaknya dia harus membeli rumah di Youdu tingkat kedua terlebih dahulu. Itu memerlukan 200.000 batu mentah. Bagaimana mungkin dia yang merupakan orang luar bisa memiliki begitu banyak uang? Berisik. Saat sedang merasa tak berdaya, Harley mendengar suara dengusan dingin. Itu adalah orang tua berambut putih. Seluruh wajahnya sangat masam, karena tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan dari Harley. Aneh kalau dia tidak marah. Senior. Harley tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia menunjuk ke atas dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak ada token giok properti tingkat kedua, apakah masih ada cara lain untuk naik, misalnya membayar biaya atau sesuatu yang lainnya? 30.000 batu mentah. Orang tua berambut putih itu berkata dengan acuh tak acuh. 30.000. Harley menggerakkan sudut mulutnya. Dia benar-benar ingin segera menyerahkan sebuah pisau kepada orang tua berambut putih itu dan menyuruhnya untuk pergi merampok, tapi ide ini hanya pikirannya saja. Kalau Harley benar-benar memberikan sebuah pisau padanya, Harley tidak tahu dia akan pergi merampok atau tidak, tapi kemungkinan besar orang tua itu akan menebasnya. Senior, begini. Harley maju selangkah lagi dan berkata sambil tersenyum,
Aku ada urusan penting dan ingin mencari orang yang berada di atas. Dapatkah senior membantuku menyampaikan pesan? Aku akan sangat berterima kasih. Semua orang yang datang ke sini mengatakan ingin mencari orang yang berada di atas. Semuanya memintaku untuk menyampaikan pesan. Apakah kamu pikir aku pelayan pos? Tentu saja aku tidak akan membiarkan senior menyampaikan pesan dengan cuma-cuma. Harley Ye buru-buru mengeluarkan pedang spiritual berkualitas tinggi. Kalau dijual, setidaknya bernilai 1000 batu mentah. Dia terpaksa mengeluarkannya. Siapa orang yang ingin kamu cari? Orang tua berambut putih itu melirik pedang spiritual sekilas. Matanya memancarkan cahaya, mengulurkan tangan dan menyimpannya. Sikapnya juga berubah. Baginya 1000 batu mentah memang bukan jumlah yang sedikit. Mencari, mencari, mencari. Harley Ye menyebutkan kata mencari 3 kali berturut-turut, tapi tiba-tiba tidak tahu siapa yang harus dia cari. Lupakan saja. Harley Ye menggaruk-garuk kepalanya, karena dia sama sekali tidak tahu apa identitas orang yang bereinkarnasi di Youdu ini, jadi tidak mungkin memanggil semua yang ada di atas untuk turun menemuinya, bukan? Bahkan jika dia menjual semua harta miliknya, uangnya juga tidak akan cukup untuk diberikan kepada orang tua berambut putih itu untuk biaya menyampaikan pesan. Sebenarnya siapa yang ingin kamu cari? Melirik Harley Ye yang dilema, orang tua berambut putih itu berkata dengan suara berat. Suzaku, Gracie Suzaku. Ini, ambil pedangmu dan pergi dari sini. Bersambung. Bab 1101, Perintah Perekrutan. Di jalan Erzongtian kota kuno Youdu yang ramai, Harley Ye berjalan dengan kaku. Setelah berjalan jauh, dia masih bisa mendengar orang tua berambut putih itu berteriak, pergi, pergi jauh-jauh untukku. Tidak heran jika orang tua berambut putih itu akan mengutuk, karena kamu bukannya mencari orang lain, melainkan mencari Gracie Suzaku. Tahukah kamu siapa itu? Itu adalah leluhur keluarga Suzaku, itu adalah raja kota kuno Youdu, sedangkan dirinya hanyalah seorang tetua kecil, jadi siapa yang akan membiarkan dirinya bertemu dengan Gracie Suzaku? Harley Ye terbatuk kering, lalu berjalan 2 langkah dengan cepat, tidak mendengar atau mengganggu. Sejak datang ke bintang Suzaku, ada kejutan di mana-mana. Jika kamu tidak punya uang untuk masuk ke kota kuno Youdu, maka kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ketika berhasil memasuki kota kuno Youdu, kamu hanya bisa berkeliaran di tingkat pertama dan kedua. Menurut aturan kota kuno Youdu, untuk naik ke tingkatan lain, hanya Tuhan yang tahu kapan duitmu bisa terkumpulkan. Memikirkannya, Harley Ye mengangkat kepalanya lagi, berharap orang yang bereinkarnasi akan baik-baik saja, sehingga dia tidak perlu berlarian ke sana kemari. Cepat, cepat, cepat. Di tengah barisan, para kultivator di jalan menjadi terburu-buru, hingga mereka hampir menjatuhkan Harley Ye. Harley Ye melirik ke kiri dan ke kanan, lalu mengikuti kerumunan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhenti di depan sebuah prasasti batu dan para kultivator berkumpul di sini. Harley Ye melihat lebih dekat, lalu menemukan bahwa ada daftar kekaisaran yang tergantung di prasasti batu, di mana beberapa karakter besar muncul, perintah perekrutan untuk master pemurnian pil. Melihat ini, mata Harley Ye berbinar. Jika dia tidak melihat 3 kata master pemurnian pil, dia hampir lupa bahwa dia masih seorang master pemurnian pil dan di dinasti Dacu, dia adalah dewa pil yang terkenal. Menarik pandangannya dari daftar kekaisaran, Harley Ye melirik kerumunan kultivator, di mana lebih dari 40% dari mereka membawa api sejati dan kurang dari 60% membawa api monster dan api bumi. Semuanya adalah master pemurnian pils. Sepertinya di domain puluhan ribu surgawi,
Master Pemurnian Pil juga merupakan profesi yang populer. Dia melihat lautan diafragmanya sendiri. Lautan diafragmanya tidak kosong, memiliki bara api keemasan dan petir surgawi hitam pekat. Itu adalah api spiritual dan petir surgawi, yang diambil dari tubuh inkarnasi api spiritual dan petir surgawi sebelum meninggalkan dinasti Dacu, tetapi itu hanya sebagian dari tubuh inkarnasi api spiritual dan petir surgawi. Semuanya sudah siap untuk keadaan darurat. Jelas, ide-idenya di masa lalu sangat mutakhir. Fakta telah membuktikan bahwa api spiritual masih sangat berguna hingga saat ini dan dapat membantunya dalam memurnikan pil. Di dinasti Dacu, dia adalah Dewa Pil dan sekarang dia telah naik ke level langit dan telah memadatkan roh sejati, jadi tentu saja pil Liyuan mudah didapatkan. Tentu saja, yang dia pedulikan bukanlah berapa banyak uang yang diperoleh pemurnian pil, tetapi hak istimewa apa yang dimiliki di kota kuno Youdu ini sebagai master pemurnian pil tingkat ke-9, yang menghemat banyak tenaga. Memikirkan hal ini, dia menarik pemuda berbaju ungu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Teman seiman, jika terpilih sebagai master pemurnian pil, ada keuntungan apa yang didapatkan?" "Ada banyak sekali." Pemuda berbaju ungu langsung angkat bicara, "Master pemurnian pil ada tingkatan 1-9, sekali dipilih, bahkan master pemurnian pil yang paling rendah pun bisa mendapatkan tempat tinggal di kota kuno Youdu. Lalu kota kuno Youdu juga akan membayar gaji setiap tahun, yang merupakan pendapatan yang cukup besar, aku mendengar mencapai puluhan ribu dalam setahunnya. Tentu saja, semakin tinggi peringkat master pemurnian pil, maka semakin besar tempat tinggal dan gaji akan dibayarkan, entah seberapa jauh lebih baik daripada para kultivator di luar." "Apakah ada kemungkinan seperti ini?" Harley Ye bertanya dengan tergesa-gesa. "Setelah terpilih, kamu bisa keluar masuk kota kuno Youdu sesuka hati dari surga ke-1 hingga surga ke-9. Itu tergantung pada peringkat kamu. Master pemurnian pil yang terpilih akan mendapatkan token khusus milik mereka sendiri. Aturan kota kuno Youdu selama ini adalah semakin tinggi peringkatmu, maka semakin banyak hak istimewa, contohnya seperti Master Kuyue, seorang master pemurnian pil tingkat ke-7 dan satu-satunya orang di kota kuno Youdu yang bisa bebas masuk dan keluar dari tingkat pertama sampai tingkat ke-9. Master Kuyue, master pemurnian pil tingkat ke-7. Harley Ye menyentuh dagunya, ini berarti dia bisa membuat pil obat berpola 7. "Ayo daftar." Ketika Harley Ye merenung, pemuda berbaju ungu itu sudah pergi ke paviliun prasasti batu. Tidak hanya dia, tetapi juga master pemurnian pil yang hadir, bahkan master pemurnian pil yang memiliki api monster dan api bumi juga berbondong-bondong ikut. Meski mereka tahu itu, harapannya tipis, tetapi mereka juga ingin mengambil kesempatan ini. Harley Ye berada di urutan terakhir dan perekrutan master pemurnian pil akan diadakan 3 hari kemudian, sebelumnya itu hanya pendaftaran awal. "Apakah kamu sudah mendengar bahwa pembawa acara master pemurnian pil kali ini adalah 9 kaisar dari klan kaisar?" Seseorang mengatakan sesuatu. 9 kaisar, Adam Suzaku. 9 kaisar adalah satu-satunya keturunan dari keluarga Suzaku. Siapa lagi selain Adam Suzaku? Seseorang berkata, tetapi sambil menghela nafas, tapi sayang sekali. Keluarga Suzaku adalah satu-satunya harapan yang bisa melampaui generasi sebelumnya, tapi setelah bencana itu, aku mendengar kemarin bahwa kultivasinya telah menurun dari puncak langit semu ke puncak langit tingkat ke-7. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu 3 tahun, dia akan menjadi sampah. Ini semua takdir. Seseorang menghela nafas, bila melihat ke masa lalu, di mana pada waktu itu ketika dia baru berusia 90 tahun, dia hampir memasuki alam maharaja, seseorang yang berbakat. Iya, Adam Suzaku. Di belakangnya,
Harley bergumam, ini adalah nama pertama yang dia dengar tentang keluarga Suzaku selain Gracie Suzaku. Mencapai alam Maharaja Semu Puncak pada usia 90, betapa hebatnya dia ini. Harley terkejut. Berdasarkan jangka waktu, Adam Suzaku bisa mencapai alam Maharaja Semu berada di puncaknya pada usia 90, mengartikan bakatnya bahkan lebih tinggi dari muridnya, Rani Si. Bakatnya ini tidak ada tandingannya di dinasti Dacu. Berbicara tentang Rani Si, Harley tertegun. Waktu sudah berlalu lama, di mana 100 tahun telah berlalu, akan tetapi sampai hari ini, dia masih mengingat adegan sebelum kematian Rani Si, yang membuatnya merasa pedih dan sedih, di mana dia meminta dirinya untuk berjanji untuk menikahinya di kehidupan berikutnya, tapi tidak tahu apakah dunia yang kejam ini akan memberinya kehidupan berikutnya. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, Harley berjalan ke paviliun dan berhenti di depan meja batu. Di sisi lain meja batu, duduk seorang lelaki tua kurus kering. Penampilannya cukup rapi, tapi wajahnya sangat gelap dan wajahnya membiru dari awal hingga akhir. Pihak yang tidak tahu mungkin akan mengira ada orang yang berutang padanya 800 batu mentah. Identitas orang ini tidak sederhana, namanya Liam Yue. Dia adalah tetua dari paviliun obat spiritual dan dia juga merupakan murid informal Master Kuyue. Hanya satu identitas ini saja sudah membuatnya berbeda. Tunjukkan bara apimu, kata Liam Yue datar. Harley tidak berpura-pura menjaga sikap dan langsung mengeluarkan api spiritual, tetapi diubah menjadi ungu untuk menyembunyikan dari orang-orang. Api sejati yang murni. Mata Liam Yue menyipit, meskipun tatapannya sudah kembali normal, tapi samar-samar terlihat ada sedikit keserakahan di matanya. Senior, apakah aku memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Harley menyimpan api spiritual tanpa mengubah wajahnya dan menatap Liam Yue. Tentu saja, Liam Yue berkata dengan ringan, pertama-tama melirik Harley, kemudian membagikan token giok yang diukir dengan angka, teteskan darah ke dalamnya, lalu pergi ke paviliun Wangtian 9 hari kemudian. Terima kasih. Harley mengambil token giok, berbalik dan berjalan keluar dari paviliun. Awasi dia. Melihat ke arah mana Harley pergi, Liam Yue memberi pesan kepada murid pewaris di belakangnya. Begitu dia meninggalkan kota, langsung habisi dia. Lalu bagaimana dengan api sejatinya? Tentu saja bawa kembali. Liam Yue tersenyum tipis. 1 bulan kemudian adalah hari ulang tahun guru. Aku rasa dia akan sangat menyukai hadiah ulang tahun ini. Bersambung. Bab 1102. Tempat baik untuk mendapatkan uang. Setelah meninggalkan paviliun, Harley langsung menuju pusat kota. Untuk kembali ke kota kuno Youdu tingkat pertama harus melalui formasi teleportasi. Sepanjang jalan, Harley pada dasarnya menjaga matanya tetap lurus, terutama karena ada terlalu banyak barang-barang bagus di kios-kios di kedua sisi jalan. Tangannya gatal ketika melihatnya. Saat dia berjalan, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, menyentuh dagunya dan melihat ke paviliun di sampingnya. Paviliun itu dapat digambarkan dengan kata megah. Ada batu giok berukir serta plakat yang tergantung di atasnya yang sangat menarik perhatian, bertuliskan kasino. Melihat kasino, Harley kembali teringat apa yang terjadi saat itu. Pada saat itu di kota Danceng, sebelum konferensi pertarungan pil, dia juga berada di kasino. Dia memenangkan banyak uang dengan dominasi mata keabadiannya. Membuat kasino mau tidak mau harus turun tangan. Itu adalah pertama kalinya dia dan Sofian Ling bertemu. Sekarang dia melihat kasino lagi. Dia telah menemukan cara lain untuk menghasilkan uang. Masih sangat praktis menggunakan mata keabadian untuk berjudi. Tempat yang bagus.
Sebuah cahaya melintas di mata Harley Ye dan dia berjalan masuk dengan sadar diri. Ketika dia kekurangan uang, dia tidak akan sungkan. Begitu dia masuk, mata Harley Ye berbinar. Kasino ini berbentuk lingkaran besar, dibagi menjadi 3 lantai. Sedikit berbeda dengan suasana yang dia bayangkan, ada dekorasi yang megah, bebatuan dan air yang mengalir, dan rumput spiritual ditanam di banyak tempat, membuat orang berpikir bahwa ini bukan kasino, tapi taman belakang. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Masalah umum kasino adalah ketika kamu berada di dalamnya, kamu dapat mendengar teriakan di mana-mana. Di depan meja judi, penuh dengan orang-orang, di mana semuanya berteriak. Harley Ye melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dia melirik ke lantai 2 dan 3. Itu adalah kasino orang kaya dan orang miskin seperti dia bahkan tidak punya uang untuk bertaruh bahkan jika dia naik. Secara alami, dia terbiasa berhati-hati, jadi dia tidak akan berlari untuk menarik perhatian. Aduh. Saat berjalan, seseorang menepuk Harley Ye di belakangnya. Ketika Harley Ye menoleh ke belakang, dia melihat seorang lelaki tua mesum dengan wajah tua yang membuat orang ingin memukulinya. Itu adalah wajah Pigu. Melihat Pigu, Harley Ye mengangkat alisnya dan melirik ke lengan Pigu, di mana ada banyak batu mentah. Sepertinya dia juga sedang mencoba peruntungannya, tapi entah apakah dia menang atau tidak. Aku lihat-lihat, kamu sepertinya juga sangat santai. Pigu tampak seperti seorang penyihir, membelai jenggotnya sambil berbicara. Siapa yang akan datang ke sini, jika bukan karena menganggur? Harley Ye tampak tidak setuju, meskipun mereka adalah kultivator, tapi mereka bukan orang suci. Semua orang di dunia pasti memiliki keserakahan, begitu juga dengan kultivator, karena inilah ada keberadaan seperti kasino. Bagaimana? Apakah kamu pernah ke kasino di dunia kultivator? Pigu mengedipkan mata pada Harley Ye. Aku pernah ke dunia manusia awam dan ini pertama kalinya aku datang ke dunia kultivator. Harley Ye berkata seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Tempat ini tidak terlalu berbeda dengan dunia manusia awam. Pigu menunjukkan gigi kuning tuanya dan berkata, tidak lupa untuk mendekati Harley Ye dan berbisik, aku ingatkan kamu bahwa ada batasan bawaan di sini, jangan sampai kamu menggunakan trik kultivator. Bagaimana jika tidak sengaja menggunakannya? Harley Ye memandang Pigu dengan penuh minat. Kamu akan dipukuli bak ibumu sendiri yang tidak mengenalimu. Pigu terbatuk-batuk, melihat ekspresinya, sepertinya dia banyak dipukuli di kasino. Aku ingin tahu apakah pemilik kasino ini berasal dari keluarga Suzaku. Itu tidak benar. Pigu menjawab dengan santai sambil melihat ke kiri dan ke kanan ke meja permainan. Oh, Harley Ye mengangkat alisnya dan menjadi tertarik. Keluarga Suzaku mengizinkan orang luar membuka kasino di kota kuno Youdu. Apakah menurutmu kasino ini dibuka hanya untuk bersenang-senang? Pigu melirik Harley Ye, tahukah kamu bahwa kasino ini harus membayar keluarga Suzaku 1 juta batu mentah setiap tahun sebagai sewa? 1 juta. Harley Ye menggerakkan sudut mulutnya, pemilik kasino ini sangat kaya. Orang yang paling tidak kekurangan apapun di dunia ini adalah orang kaya. Bagaimana dengan toko-toko di kota kuno Youdu? Seperti pegadaian, restoran dan warung juga disewa oleh kultivator asing. 50% dari mereka milik keluarga Suzaku dan 50% sisanya disewakan. Contohnya seperti kasino ini, di mana mereka membayar sewa setiap tahun. Hanya satu kasino saja harus membayar 1 juta batu mentah setiap tahun. Keluarga Suzaku tampaknya benar-benar sangat kaya. Harley Ye menghela nafas. Kamu tidak akan paham. Pigu mengelus janggutnya. Kamu harus tahu bahwa tempat terpencil ini dibangun oleh keluarga Suzaku, di mana formasi pelindung dan formasi batas wilayah memerlukan batu mentah.
lalu orang-orang dari bintang-bintang kuno di sebelah sesekali datang untuk membuat masalah. Pada dasarnya, semua masalah itu diselesaikan oleh keluarga Suzaku. Setelah mereka memberi kamu kehidupan yang stabil, jadi tentu saja wajar jika mereka menagih uang sewa. Selain itu, sekarang siapapun yang menyewa toko di kota kuno Youdu sangatlah pintar. Mereka mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak daripada biaya sewa. Tidak ada yang bodoh. Kenapa bisa ada beberapa bintang kuno di sebelah datang membuat masalah? Harley tertegun sejenak. Bagaimana menurutmu? Pigu berkata, bintang-bintang kuno lainnya juga memiliki alam suci semu yang bertanggung jawab dan tidak ada yang baik. Semuanya adalah orang yang serakah, selalu berpikir untuk membagi bintang Suzaku menjadi beberapa bagian, jadi mereka datang terus-menerus. Patut diakui, wanita-wanita dari keluarga Suzaku sangat menakutkan. Bagaimana jika keluarga Suzaku kalah? Akankah para kultivator yang tinggal di kota kuno Youdu juga ikut berperang? Bukankah ini omong kosong? Pigu melirik Harley. Apakah kamu tidak membaca gulungan rahasia? Siapapun yang membeli rumah di kota kuno Youdu adalah warga kota kuno Youdu, jadi ketika menghadapi perang, kamu wajib mengangkat senjata untuk melawan musuh asing. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gurumu mengajarimu. Apakah ada aturan seperti itu dalam hukum kota kuno Youdu? Harley mengeluarkan gulungan rahasia hukum yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berambut putih itu. Sejujurnya, kamu cukup lumayan. Sementara Harley membolak-balik gulungan rahasia, Pigu menyentuh dagunya lagi dan menatapnya, di mana semakin dilihat, dia semakin menyukainya dan ingin membelinya. Ini adalah klausa raja. Harley tidak bisa menahan senyum setelah membacanya. Bukan itu yang sebenarnya. Pigu berkata, jika kamu tidak membayar, tidak akan ada balasan. Masih kalimat yang sama, karena keluarga Suzaku memberi kami tempat tinggal, kamu mungkin bisa menganggap kota kuno Youdu sebagai keluarga besar, di mana semua orang bekerja sama untuk melindungi rumah mereka sendiri. Lagi pula keluarga Suzaku juga sangat adil. Ini adalah ajaran leluhur semua dinasti. Ketika menghadapi musuh asing, mereka harus memimpin. Jika seperti itu juga tidak ada salahnya. Di kota kuno Youdu, kamu harus selalu ingat bahwa usaha dan keuntungan itu berhubungan. Keluarga Suzaku memiliki buku kredit. Jika mereka memberikan kontribusi luar biasa untuk bertahan melawan musuh asing, akan ada hadiah yang sangat banyak. Tentu saja, di masa perang, kamu juga bisa menjadi kura-kura. Keluarga Suzaku tidak akan memaksa, tapi kamu tidak akan mendapatkan bayaran yang besar. Aku mulai mengerti aturan bertahan hidup di sini. Harley menyentuh dagunya, tapi di seluruh bintang Suzaku hanya ada satu kota yang sepi seperti kota kuno Youdu. Jadi apa kalian tidak takut dikepung? Kamu terlalu meremehkan bintang Suzaku. Pigu berkata santai, bintang Suzaku hanya memiliki satu kota, tetapi itu hanya yang terlihat di luar. Dengan kota kuno Youdu sebagai pusatnya, ada juga 9 kota tersembunyi, semuanya dijaga oleh pasukan kultivator. Masih ada 9 kota. Harley terkejut, kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Apa yang kamu tahu? Dengan penggabungkan 9 kota, itu barulah kota kuno Youdu yang lengkap. Mereka dikelola oleh formasi yang sama. Terus terang, kota kuno Youdu dan 9 kota itu adalah satu kesatuan. Dengan cara ini, Anda mengerti. Itu artinya. Harley menggaruk kepalanya, pantas saja. Bagaimana mungkin keluarga Suzaku yang bermartabat melakukan hal yang tabu besar di militer? Ayo pergi berjudi, untuk apa beromong kosong di sini? Kakek akan membawamu untuk memenangkan banyak uang hari ini. Pigu menjadi sedikit tidak sabar dan langsung menarik Harley ke meja judi. Harley tidak keberatan, niat awalnya adalah untuk menghasilkan uang. Keduanya datang ke meja permainan satu demi satu,
di mana di meja permainan ini penuh dengan orang-orang di lantai 3 dan luar. Ketika mereka datang, ada orang dengan wajah memerah, semuanya menganggur dan berharap bisa menjadi kaya dalam semalam. Mereka yang memenangkan uang secara alami bahagia, dan mereka yang kehilangan uang secara alami mengutuk. Masih melempar dadu, Harley Ye melirik meja judi, yang tidak berbeda dengan kasino kota Danceng. Apakah kamu sudah melihat ada batasan pada meja permainan ini? Ini bisa dianggap formasi batas wilayah berskala kecil. Kekuatan supranatural para kultivator tidak dapat digunakan di sini. Pigu menunjuk meja permainan dan menjelaskannya kepada Harley Ye. Ada juga mangkok besar yang menampung dadu, yang juga merupakan senjata ajaib, di mana mata surgawi tidak bisa menembusi alat tersebut untuk melihat dadu. Aku mengerti. Harley Ye tersenyum, sepertinya Pigu benar-benar menganggapnya sebagai pemula. Dibandingkan dengan perjudian, dia jauh lebih hebat dibanding Pigu. Bagaimana mungkin mata keabadian 6 jalan dapat dibandingkan dengan mata surgawi? Benar saja. Harley Ye samar-samar membuka mata keabadian 6 jalan dan melihat dadu secara sekilas. Ada sesuatu. Ada senyum main-main di sudut mulut Harley Ye. Jika sejak awal dia tahu bahwa ada kasino di kota kuno Youdu, dia tidak perlu khawatir tentang uang. Dia cukup datang 3 hingga 5 kali sehari, lalu dia akan memiliki segalanya. Apa itu surga ke-9? Dia tidak perlu memikirkan apapun dan cukup menaikinya. Ayo, ayo, ayo. Yang bertaruh besar akan membayar lebih banyak dan yang bertaruh kecil akan membayar lebih sedikit. Orang yang mengocok dadu adalah pria kekar, di mana dia mengocok mangkuk besar dan berteriak dengan sangat keras. 30 besar. Sudah ada kultivator yang tidak sabar untuk menembak dan ketika dia selesai, dia menatap mangkuk besar di tangan pria kekar itu. Aku tidak akan bertaruh besar, 50 batu mentah, aku bertaruh angka kecil. Sekelompok hantu miskin, aku bertaruh 100. Kamu juga tidak jauh lebih baik, bisa-bisanya kamu mengeluarkan 100. Orang yang sudah kehilangan akal sehat mempertaruhkan semua miliknya dan dia tidak lupa melirik orang itu setelah menaruh taruhan, lalu semua orang di meja itu bersorak tanpa henti. Kau bertaruh atau tidak? Pigu melirik meja judi, lalu menatap Harley Ye. Aku ingin melihat lebih dulu. Harley Ye tersenyum. Lihat apaan? Kamu datang ke sini untuk berjudi. Dengarkan aku, bertaruh besar, dijamin kamu akan menang. Pigu berkata dengan wajah percaya diri, membanting setumpuk batu mentah ke meja judi. Melihat jumlahnya, setidaknya 50. Kamu akan kalah. Harley Ye tersenyum dalam hatinya, dia sudah melihat poinnya, dia yakin itu kecil, bukan besar. Bersambung.